Tugas Besar Kewirausahaan 2. Dosen Pengampu Anton Kurniawan, SPMM. Kelompok 5. Amin Saikun Najib. Nomor induk mahasiswa 11119362. Andi Mulyadi 11119363. Prihasta Brata Putranto 11119408. Syamsu Rizal 11119417. Agenda: pendahuluan, rencana usaha, analisis pasar, analisis keuangan, rencana pemasaran, rancang bangun kafe. Pendahuluan: produksi kopi Indonesia mencapai 794,8 ribu ton pada 2022, meningkat sekitar 1,1% dibanding tahun sebelumnya, data BPS. Salah satu keunggulan kopi Indonesia dibandingkan dengan negara produsen besar kopi lainnya adalah pada keberagaman dan kualitasnya. Berdasarkan data International Coffee Organization atau ICO, tingkat konsumsi kopi di Indonesia meningkat 44% dalam satu dekade terakhir. Kami mahasiswa manajemen dituntut untuk bisa bekerja sama lintas bidang keahlian serta berorientasi pada entrepreneurship. 4 anggota kelompok kerja ini membagi tugas sesuai dengan konsentrasi kami dalam bidang manajemen. Andi Mulyadi bertugas untuk menganalisis kompetitor, pemetaan arus pelanggan, daya beli, dan persaingan pasar. Prihasta Brata Putranto, analisis keuangan dan perhitungan modal, perputaran uang, dan BEP. Syamsu Rizal, marketing, merancang langkah-langkah pemasaran. Amin Saikun Najib, operasional, bertugas untuk mengatur tata ruang, workflow, supplier, dan harga modal satuan menu. Rencana usaha, analisis pasar, analisis keuangan, rencana pemasaran. Analisis kompetitor oleh Andi Mulyadi. Pemetaan arus pelanggan dan kompetitor. Arus pelanggan di tempat kafe akan berdiri kurang lebih 70 orang per menit di jam ramai pada pukul 19 malam. Jumlah kompetitor dari jenis makanan sangat banyak, jumlah maupun variasinya. Kompetitor kafe ada 8 gerai, yaitu Cafe Inn, Small Street, atas nama kopi, Jeda Kopi, tanpa nama, Each Other Coffee and Roastery, Kopi Terpingkal, Naya Coffee and Talk. Kompetitor Steak and Burger, 2 gerai, Kui Resto Steak dan Pasta, juga Steak Unlock. Daya beli dan persaingan pasar. Kopi paling laris di gerai kompetitor adalah sejenis kopi susu gula aren dengan kisaran harga sekitar 15 sampai dengan Rp23.000. Kui Resto Steak, harga steak ayam Rp16.000, tenderloin Rp30.000. Steak Unlock, steak ayam viral Rp23.000. Burger kelas cafe belum tersedia. Analisis keuangan oleh Prihasta Brata Putranto. Perhitungan modal, bar dan peralatan Rp15 juta, sewa tempat Rp36 juta 1 tahun. 3 bulan pertama operasional Rp12 juta, bahan makanan 3 bulan pertama Rp17 juta, modal total Rp80 juta. Perputaran uang, asumsi penjualan harian 17 items dengan harga rata-rata menu Rp29.099,41 dan HPP per item 36%. Asumsi total penjualan Rp15 juta per bulan dengan pembagian 36% COGS, 25% beban SDM, 10% beban operasional, 7% utility, 5% depreciation, 16% profit, 2,3 juta per bulan. BEP yaitu setoran modal awal dibagi total laba bersih sebelum bunga dan pajak. BEP 80 juta bagi 2,3 juta per bulan, jadi BEP sama dengan 35 bulan atau 2,9 tahun.
Langkah-langkah marketing, Syamsul Rizal. Brand activation. Brand activation adalah sebuah proses untuk membuat brand lebih dikenal orang, meningkatkan brand awareness, dan meningkatkan engagement melalui beberapa jenis kegiatan brand atau produk. Digital marketing. Digital marketing dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran atau promosi suatu merek atau brand, produk atau jasa yang dilakukan melalui media digital. Partnership. Partnership yaitu perjanjian kerjasama formal yang dilakukan dua pihak atau lebih dengan tujuan mengelola sebuah bisnis dan membagi perolehan laba. Sosial media. Sosial media merupakan sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Public relations. Public relations adalah bagian dari komunikasi bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk membangun citra positif ke masyarakat luas. Rancangan tata ruang dan operasional, Amin Syaikun Najib. Rancangan tata ruang kafe mempertimbangkan cara pembuatan menu dan workflow. Rancangan operasional kafe termasuk mengatur jam buka, pemilihan tenaga kerja, workflow, hingga pemilihan supplier. Setelah proses ini, perhitungan harga secara rinci atau beban operasional HPP baru dapat diproyeksikan. Timeline 2023. April dimulai dengan rancangan tema kafe dan menu, analisis arus pelanggan, analisis kompetitor. Di bulan Mei, pengujian rasa menu, uji kualitas dan harga barang supplier, penghitungan HPP. Di bulan Juni, penetapan menu dan harga sesuai target pasar. Di bulan Juli, pembangunan kafe program marketing. Dan di bulan Agustus, rekrutmen, uji operasional, kemudian soft opening.